Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, di mana dalam program ini kita sedang membahas mengenai Kristologi. Dan episode hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana proses inkarnasi Yesus hadir di atas muka bumi ini melalui rahim Bunda Maria. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan demikian Yesus membawa genetika dari Maria? Lalu kemudian kita juga bertanya, bagaimana dengan status Yesus selanjutnya? Disebut apakah dia? Anak Yusuf, anak Maria, atau anak Allah? Nah, semuanya akan Anda dapatkan dalam penjabaran hari ini bersama hambanya, Pendeta Esra Soru. Untuk itu pemirsa, pastikan Anda selalu setia untuk mengikuti setiap episode-episode yang ada. Dan pemirsa yang diberkati Tuhan, seluruh program acara ini direkam dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang, dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, di mana seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan tes PCR atau swab antigen. Dan juga pemirsa yang diberkati Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap donasi yang sudah Anda berikan, di mana hal itu sangat berdampak kepada kelangsungan program ini dijalankan. Dan kami terus mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi sebagai partner donasi kami dengan mengirimkan donasi Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan jangan lupa, kami juga dengan sukacita menerima saran, pendapat, pertanyaan, atau kritik dari Anda sekalian seputar program acara ini, di mana hal itu bisa disampaikan melalui nomor WhatsApp kami yang juga kami tayangkan di layar kaca. Untuk itu segera siapkan hati kita hari ini, karena hambanya telah sedia untuk menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, berbahagia sekali saya hari ini karena boleh kembali hadir di hadapan saudara-saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya selama sekitar 20-21 episode ini akan secara khusus membahas Kristologi atau doktrin Kristus, di mana ada banyak hal tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang diungkapkan melalui pelajaran-pelajaran ini. Karena itu, usahakan supaya saudara tidak kelewatan setiap episode dari seri ini. Karena dengan belajar semua ini, kita makin mantap iman kita kepada Kristus dan tidak mudah digoyahkan dengan segala macam angin pengajaran yang ada. Dan seri Kristologi dari Ku Tahu Yang Ku Percaya ini diproduksi dari Kupang NTT. Dan karena masih dalam masa pandemi, tetapi semua kru yang ada ini juga telah taat kepada protokol kesehatan dari pemerintah. Dan juga semuanya telah diswab dan PCR demi keamanan kita bersama. Dan kalau program ini bisa hadir di hadapan saudara, itu karena
ada di dalamnya juga pengorbanan orang-orang tertentu yang rela memberikan dana mereka sehingga dapat dipergunakan untuk memproduksi program ini dan saudara bisa menikmatinya. Dan ini adalah satu program pengajaran yang menjangkau begitu banyak orang tapi juga memberitakan Injil. Dan karena itulah maka apabila saudara juga mau ambil bagian dalam pekerjaan pemberitaan Injil, kami beri kesempatan kepada saudara. Ada nomor rekening di layar kaca saudara, silakan saudara boleh mengirimkan donasi saudara yang berguna bagi pekerjaan Tuhan ini. Dan sementara saya menyampaikan firman Tuhan, kalau saudara punya pertanyaan atau bahkan punya pertanyaan di luar apa yang saya sampaikan, jangan ragu-ragu, silakan kirimkan pertanyaan saudara. Bahkan yang membutuhkan dukungan doa atau konseling pun saudara bisa menghubungi nomor-nomor tersebut dan tim Pijar TV siap mendukung dan melayani saudara. Baik saudara, kita akan masuk dan menyambung pelajaran kita, Kristologi. Dalam episode yang terakhir kita sedang membahas soal inkarnasi. Inkarnasi itu adalah penjelmaan anak Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia dan diam di antara manusia. Kita sudah melihat subjek dari inkarnasi, ya. Lalu perbedaan antara inkarnasi dan kelahiran, lalu mengapa diperlukannya inkarnasi, apa yang terjadi pada saat inkarnasi. Itu dalam episode sebelumnya sudah dibahas. Dan dalam episode ini saya ingin menambahkan lagi poin yang lain dari inkarnasi, yakni bahwa inkarnasi adalah penyebab Kristus memiliki hakikat manusia. Dan karenanya kemanusiaannya tidak berasal dari surga. Ya. Kristus itu Allah. Tapi dia jelma jadi manusia. Inilah inkarnasi. Tapi yang berasal dari surga itu adalah kealahannya. Sedangkan Kristus sebagai manusia itu tidak berasal dari surga. Ya. Ini perlu ditekankan karena ada anggapan juga bahwa hakikat manusia Yesus itu sama seperti hakikat ilahinya, itu keduanya berasal dari surga. Kedua hakikat itu berasal dari surga. Gereja GKA itu mempunyai pandangan demikian. Dan itu muncul dalam pengakuan iman mereka secara tertulis. Ya, saya baca pengakuan iman dari GKA, dikatakan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Dalam tanda kurung inkarnasi, Allah sejati dan manusia sejati yang memiliki dua natur dalam satu pribadi dari kekal sampai kekal. Jadi dikatakan bahwa Yesus punya dua natur. Natur Allah, natur itu hakikat ya. Natur manusia. Lalu dikatakan bahwa dua natur itu dalam satu pribadi. Sampai di situ betul, karena Yesus itu satu pribadi dengan dua natur. Tapi selanjutnya dikatakan bahwa dua natur dalam satu pribadi dari kekal sampai kekal. Perhatikan bahwa Yesus itu dulunya hanya Allah, bukan Allah manusia. Kapan dia jadi Allah manusia? Waktu inkarnasi baru dia jadi Allah manusia. Bukan dia jadi Allah manusia sejak dari kekal. Ya. Jadi status dia satu pribadi dua natur itu hanya terjadi atau baru mulai terjadi pada saat inkarnasi. Sebelum inkarnasi nggak ada hakikat Allah, hakikat manusia di dalam diri Kristus. Hanya satu hakikat, satu pribadi, yaitu Allah. Ya, ini harus dimengerti, inkarnasilah yang menyebabkan Kristus adalah satu pribadi dua natur. Tapi hakikat manusia Kristus itu bukan dari kekal, ya. Kalau saya tidak salah pun pendeta Stephen Tong pun juga percaya bahwa hakikat manusia Kristus itu berasal dari kekekalan. Nah, kalau itu benar bahwa
kemanusiaan Kristus juga itu kekal. Artinya Kristus sudah sebagai Allah manusia sejak dari dia di surga. Maka kemanusiaan Kristus sebenarnya adalah made in heaven. Dibuat di surga. Jadi dengan kata lain, Yesus sebagai manusia itu sudah di surga. Waktu Natal itu cuma manusianya ini surut masuk ke dalam rahim Maria. Dengan kata lain, rahim Maria itu hanyalah pinjam tempat, ya, pinjam tempat untuk menyalurkannya masuk ke dalam dunia. Tapi tidak ada hubungan antara Maria dengan bayi Yesus. Ya. Dengan kata lain, sebenarnya bayi Yesus itu sudah ada di surga. Gitu ya. Pas mau Natal, pinjam rahimnya Maria, masuk, lalu lahir. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka Yesus tidak punya hubungan apa-apa dengan Maria. Ya. Jadi kira-kira sama seperti bayi tabung. Ya. Tapi ini ajarannya tidak benar. Coba kita lihat Galatia 4 ayat 4 ya. Galatia 4 ayatnya yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat itu bilang lahir dari seorang perempuan. Kata lahir, sebenarnya kata Yunaninya adalah ginomai. Dan ginomai itu secara tepat diterjemahkan dibuat daripada dilahirkan. Kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggris King James, pada bagian itu diterjemahkan made of a woman. Dibuat dari seorang perempuan. Kalau kemanusiaan Yesus itu dibuat dari perempuan, itu berarti bahwa bayi Yesus ini atau kemanusiaan Yesus ini mesti ada hubungan genetikanya dengan Maria. Tapi kalau dia itu made in heaven dan hanya pinjam tempat, itu nggak ada hubungan dengan Maria. Padahal teks ini mengatakan bahwa sang anak itu dibuat dari seorang perempuan. Ya. Kalau Yesus itu made in heaven, Yesus ini kemanusiaan Yesus ya, made in heaven, hanya datang pinjam rahim Maria, berarti sebenarnya Yesus bukan keturunan Maria. Ya kan? Kita nggak bisa ngomong bapak mama karena sudah pasti bahwa Yesus itu kan tidak ada urusan karena Maria hamil bukan dari seorang laki-laki. Maka Yesus tidak ada hubungan dengan seorang laki-laki manapun. Tapi dia ada hubungan dengan seorang perempuan, yaitu Maria, ibunya. Tapi kalau dia hanya dari surga dan hanya masuk, tidak ada hubungan genetika. Tapi saudara, ini bertentangan dengan banyak bagian kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus kemanusiaannya itu berhubungan dengan banyak manusia. Ya. Oke, sekarang coba kita lihat daftar silsilah. Lukas 3, 23 sampai 28. Coba baca. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Melkia, anak Yanai, anak Yusuf, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Ya. Jadi ini mau mulai silsilah Yesus. Yesus ini, anak ini, maksudnya keturunan. Keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, sampai keturunan Adam, anak Adam.
Berarti harus ada hubungan genetika antara manusia Yesus dengan Adam. Kalau dia itu sudah ada di surga manusianya ya, kalau Allahnya kita tahu ada di surga. Tapi kalau manusianya sudah ada di surga, tahu-tahu nongol di rahim Maria, itu nggak ada hubungan dengan Maria dan tidak bisa ada hubungan dengan Adam. Ya, John Calvin mengatakan begini. Juga pengertian yang diterima pada umumnya tentang anak Adam harus berarti di luar jangkauan kontroversi karena sekalipun dia tidak langsung diperanakan dari seorang ayah yang fana, asal usulnya didapatkan dari Adam. Ya, asal usulnya didapatkan dari Adam. Nah, kalau Yesus itu asal usulnya dari Adam, Adam sendiri tidak kekal, bagaimana Yesusnya bisa kekal? Bukan Allahnya ya. Kita ngomong manusianya. Kalau Yesus itu keluarnya dari Adam, sedangkan Adamnya tidak kekal, bagaimana kemanusiaan Yesus bisa kekal? Jadi adalah salah kalau anggap bahwa kemanusiaan Yesus pun kekal sudah di surga dengan hakikat ilahinya. Lalu sekarang coba baca 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Manusia pertama itu siapa? Itu Adam. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Ya. Ini maksudnya bukan kemanusiaannya Yesus dari surga. Ya. Tapi maksudnya begini bahwa Yesus itu disebut Adam yang kedua. Kalau Adam itu ya Adam pertama. Adam itu apa arti kata Adam? Ya. Adam itu artinya apa? Adam itu artinya manusia. Ya, bahasa Ibrani. Ya. Adam itu adalah manusia. Jadi kalau manusia pertama ya adalah Adam. Kalau Yesus disebut manusia kedua, manusia itu kan Adam. Berarti Yesus itu Adam kedua. Sebenarnya begitu. Berarti ada dua Adam. Adam satu, siapa? Ya suaminya Hawa itu. Ya. Tapi Adam kedua itu adalah Yesus. Nah, yang disebut Adam kedua, Yesus disebut Adam kedua, kalau Yesus itu sebagai manusia sudah ada sebelum Adam, kalau dia kekal ya. Ini yang nomor satu itu Adam. Yang nomor dua Yesus. Kalau begitu siapa ada lebih dulu? Mesti Adam. Kalau Yesus, kalau manusianya Yesus ini kekal sudah ada di surga, berarti dia lebih tua dari Adam. Maka harusnya Yesus ini yang jadi nomor satu. Baru Adam jadi nomor dua. Tapi ternyata tidak. Adam nomor satu, Yesus nomor dua. Berarti Yesus baru ada setelah Adam. Kalau sebagai Allah, Yesus ada duluan dari Adam. Tapi sebagai manusia, kemanusiaannya tidak bisa lebih dulu dari Adam. Berarti kemanusiaan Yesus itu tidak bisa kekal. Ya, tidak bisa kekal. Oke, Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 47 mengatakan bahwa Yesus sebagai Adam kedua. Apa yang maksud dari Adam kedua itu, Pak? Adam kedua. Jadi sebenarnya gini. Dari sudut pandang teologi, manusia ini terbagi menjadi dua grup. Grup pertama itu namanya manusia lama. Ya. Grup kedua itu namanya manusia baru. Barang siapa percaya kepada Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan baru. Berarti sebenarnya ada dua grup manusia. Ya, yang lama, yang baru. Nah, masing-masing grup ini punya kepala. Punya bosnya. Nah, grup manusia lama ini bosnya tuh Adam. Kepalanya tuh Adam. Wakilnya tuh Adam. Tapi manusia baru ini kepalanya tuh Kristus atau Yesus. Gitu. Nah, ini penting sekali ini ya. Karena apa?
bagaimana caranya masuk grup pertama? Ya. Ini kan grup pertama kepalanya Adam. Bagaimana masuk grup pertama? Gak perlu bikin apa-apa. Diam-diam aja lahir, sudah keturunan Adam kan? Iya kan? Kita nggak perlu bikin apa-apa. Semua manusia lahir sebagai grup lama. Ya. Lalu kapan menjadi grup baru? Kalau orang percaya Yesus. Waktu dia percaya Yesus, dia pindah dari grup ini menjadi grup ini. Waktu grup lama, kepalanya kan Adam. Adam ini berdosa. Karena bosnya berdosa, maka semua di dalam dia berdosa. Gitu. Karena wakilnya berdosa. Kalau wakilnya berdosa, semua yang diwakili berdosa. Gitu ya. Kalau ada pertandingan sepak bola Indonesia lawan Thailand, ya, yang main berapa Pak? Sepak bola? 11 kan? Hanya 11 orang yang main. 11 orang itu perwakilan Indonesia. Lalu kita semua nonton. Begitu Indonesia 11 orang tuh menang. 11 orang menang, kita semua loncat. Kita menang, kita menang, kita menang. Indonesia menang. Ada ikut main? Tidak. Tidak, tapi rasa menang kan? Rasa. Rasa menang. Kenapa? Karena 11 orang tuh perwakilannya. Tapi kalau 11 orang tuh kalah, kita kalah. Kenapa rasa kalah? Kan gak ikut main. Memang tidak ikut main, tapi wakil kita kalah, kita kalah. Wakil kita menang, kita menang. Nah, sekarang di sini nih wakil kita nih berdosa. Karena wakil kita nih berdosa, maka otomatis semua berdosa. Karena Allah di surga menilai kita berdasarkan wakil kita. Begitu lihat wakilnya Adam dosa, semua jadi dosa. Itulah konsep dosa asal. Ya. Tapi perwakilan atau wakil manusia baru itu Yesus. Ternyata Yesus itu suci. Yesus itu benar. Maka waktu kamu percaya kepada dia, kamu masuk grup manusia baru, wakilnya Yesus. Kalau di sini wakilnya dosa, semua dosa, di sini wakilnya benar. Maka semua jadi benar. Jadi tidak peduli kamu masih bikin dosa, ya. Kamu ada kelemahan-kelemahan, tapi yang penting kamu sudah di dalam grup sebelah. Waktu Tuhan Allah lihat kamu, Tuhan Allah tidak lihat dirimu, tapi lihat siapa wakilmu. Maka kalau tadi grup lama, Allah melihat kamu dari sisi Adam. Adamnya berdosa, kamu dalam Adam, kamu berdosa. Tapi kalau kamu pindah pada Kristus, waktu Allah lihat kamu, ini anak masih mencuri ya, masih maki ya, tapi dia sudah di dalam Kristus. Maka bukan lihat dirinya, tapi lihat wakilnya, Kristus orang benar. Maka dia lihat kamu di dalam Kristus, Allah anggap kamu orang benar, biarpun kamu masih ada dosa dikit-dikit. Itu yang namanya konsep pembenaran, justification. Maka saya ini orang benar, bukan karena hidup saya suci. Saya ini orang benar karena saya ada dalam grup ini, di mana kepalanya, bosnya itu benar. Itu bukan berarti masuk di sini, kalau begitu mari kita berdosa sudah, pokoknya kita dalam Kristus. Tidak, kalau kau pikir begitu sebenarnya kau masih di sini. Ya, kalau kau pikir begitu kau masih di sini. Kalau kau di sini pasti kepengen menyenangkan Tuhan, tapi yang namanya juga roh penurut daging lemah, masih bisa jatuh juga. Tapi walaupun kamu jatuh dalam dosa, kebenaran Kristuslah yang dipakai untuk menilai kamu. Maka siapa di dalam Kristus, dia dibenarkan oleh Allah. Etika kita mungkin belum benar, tapi status kita sudah orang benar. Kalau abang ini pemabuk, ya, tiap hari mabuk, satu hari kira-kira habis 10 botol, ya. Lalu, tahu-tahu ada KKR. Begitu KKR, maju terima Yesus. Begitu terima Yesus, besok langsung 10 botol berhenti. Mungkin belum. Mulai berjuang untuk kurangi, ya. Ya biasanya ini, tapi kali ini masih bisa jatuh hanya 5 botol saja. Tapi begitu kamu percaya Yesus malam itu, kamu langsung dianggap orang benar.
Jadi pembenaran itu bukan etika. Pembenaran itu status. Nah, kalau sudah berstatus orang benar, maka berusahalah supaya hidup benar. Tapi status benar itu sudah ada. Bukan karena kita orang benar, tapi karena kita ada di sini. Nah, jadi maksudnya, apa maksudnya Adam pertama, Adam kedua itu perwakilan. Dua kelompok manusia, ya. Antara manusia lama dan manusia baru. Ya, paham ya? Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada poin kita. Yesus itu kemanusiaannya kekal atau dari surga? Sekarang mari kita lihat Kejadian 3:15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini kan omongan Allah, hukuman pada iblis ya. Tapi di dalamnya ada berita baik. Karena apa? Karena ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis. Karena ada berita baik di situ, ini orang anggap sebagai Injil mula-mula. Injil itu kan kabar baik. Ternyata di Taman Eden itu sudah ada kabar baik. Bahwa akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis. Makanya orang menyebut Kejadian 3:15 adalah proto-evangelium. Injil mula-mula, atau yang lain menyebutnya sebagai the Gospel of Genesis, Injil Kejadian. Nah, hampir semua penafsir setuju bahwa keturunan perempuan dibicarakan di situ itu Yesus. Tapi yang menarik adalah kata keturunan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kata keturunan di situ itu sebenarnya bukan terjemahan harfiah. Ya, terjemahan harfiahnya itu adalah benih. Maka King James menggunakan kata seed. Jadi saya baca ayat itu dalam terjemahan lama. Dia bilang begini. Maka aku akan mengadakan perseteruan antaramu dengan perempuan ini dan antara benihmu dengan benihnya. Kalau keturunan di situ itu aslinya benih, maka keturunan perempuan adalah benih perempuan. Kalau di situ yang dimaksudkan Yesus itu berarti bahwa Yesus itu adalah benih perempuan. Ya, Yesus itu adalah benih perempuan. Kalau Yesusnya ada di surga, tahu-tahu hanya pinjam rahim Maria lalu lahir, itu berarti Yesus bukan benihnya Maria. Tapi kalau di sini dikatakan benih perempuan, itu berarti harus ada. Dan itu berarti benihnya muncul dari perempuan. Maka tidak bisa dia sudah ada di surga. Ingat ya, kita lagi bicara manusia dulu ya. Jangan kacaukan dengan Allah. Kalau Allahnya kita tahu dia dari surga. Tapi ini untuk hakikat manusianya lagi. Selanjutnya, Yesus itu juga dikatakan sebagai anak atau keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan juga orang Yahudi. Matius 1 ayat 1. Baca. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, Yesus tuh anak Daud. Berarti Yesus ada hubungan dengan Daud kan? Harus ada hubungan. Anak Abraham, berarti dia harus ada hubungan. Hubungan genetika dengan Abraham. Hubungan darah dengan Abraham. Ya. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mereka adalah keturunan. Mereka ini adalah orang Yahudi maksudnya. Orang Yahudi itu adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Jadi maksudnya gini, orang-orang Yahudi ini keturunan bapa-bapa leluhur. Bapa-bapa leluhur itu siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Mereka keturunan bapa leluhur. Mereka itu siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Maka orang Yahudi berasal dari Abraham, Ishak, Yakub. Kalau Abraham, Ishak, Yakub tidak ada, orang Yahudi tidak ada. Tapi orang Yahudi itu yang menurunkan Mesias. Berarti Mesias itu datang lagi dari orang Yahudi. Mesias ini kan Kristus, Yesus. Berarti kalau Abraham, Ishak, Yakub tidak ada, orang Yahudi tidak ada. Kalau orang Yahudi tidak ada, Yesus tidak ada. Maka mana lebih dulu ada antara Yesus dengan Abraham, Ishak, Yakub?
Mana lebih dulu ada? Ini dong. Kalau sebagai kealahan, Yesus sudah ada lebih dulu dari Abraham. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Tapi kalau manusianya, namanya juga keturunan Abraham, bagaimana bisa lebih dulu dari Abraham? Iya kan? Namanya keturunan Abraham, ya mesti di bawah Abraham. Ibrani 7 ayat 14. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Ya, Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Ini pasti walaupun disebut Tuhan, tapi maksudnya kemanusiaannya. Karena kalau Tuhan kan Tuhan tidak punya suku. Ya, ini pasti kemanusiaannya. Sebagai manusia dia dikatakan berasal dari suku Yehuda. Dari bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan keluar dari suku Yehuda. Jadi karena kata Yunaninya to expose, ya itu keluar. Jadi Yesus itu bukan bayi dari surga yang hanya masuk ke rahim Maria saja. Tidak. Tapi Yesus itu keluar dari suku Yehuda. Ya. Kalau dia memang bayi yang dari surga dimasukkan ke dalam kandungan Maria, ya, dia kekal. Tapi kalau dia baru keluar dari Yehuda, ya dia tidak kekal. Jadi kealahan Yesus kekal, kemanusiaannya tidak kekal. Lebih lanjut, lihat Lukas 1, 41-42. Lukas pasal 1 ayat 41 sampai 42. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Ini Elisabet kan hamil, Yohanes Pembaptis. Tahu-tahu Maria juga hamil, ada Yesus. Elisabet kunjungi ke Maria. Lalu dibilang, ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di rahimnya. Jadi Yohanes Pembaptis ini melonjak. Tahu-tahu Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabet bilang, diberkatilah engkau, Maria. Diberkatilah buah rahimmu. Buah rahim itu berarti Yesus. Itu berarti Yesus itu buah rahim Maria. Kalau Yesus itu bayi dari surga yang masuk hanya ke Maria, berarti hanya pinjam tempat, maka dia bukan buah rahim. Tapi bahwa dia buah rahim Maria, itu menunjukkan bahwa Yesus itu memang berasal, manusianya itu dari Maria. Jangan-jangan Elisabet salah ngomong. Tidak bisa, karena apa? Karena di ayat 41 bagian akhir, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Kalau dia penuh dengan Roh Kudus, apa yang dia katakan benar. Karena itu boleh dikatakan dari Roh Kuduslah Elisabet berkata, Yesus buah rahim Maria. Maka Yesus bukan made in heaven lalu masuk. Tidak. Tapi dia memang berasal dari Maria. Ya. Karena itu adalah salah kalau kita mengatakan kemanusiaan Yesus kekal. Tidak. Yesus adalah Allah dan sebagai Allah dia kekal dari surga. Tapi Yesus itu manusia dan kemanusiaannya tidak kekal. Kemanusiaannya dicipta. Atau kemanusiaannya dibuat dan berasal dari dunia ini. Ya. Ini masuk dalam pengakuan iman Athanasius. Nomor 2829. Sekarang saya akan baca pengakuan iman Athanasius ya. Dibilang begini, karena itu adalah iman yang benar bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah diperanakan dari kekekalan dengan Sat Sang Bapa. Manusia dilahirkan dalam waktu dari Sat ibunya. Dari Sat ibunya. Ya. Perhatikan ya kontrasnya ya. Allah diperanakan dari kekekalan dengan Sat Sang Bapa. Dan manusia dilahirkan dalam waktu dari Sat ibunya.
Jadi ini menunjukkan bahwa kemanusiaan Yesus tidak kekal. Kita lihat lagi pengakuan iman Chalcedon. Tadi pengakuan iman Athanasius. Maka kami semua mengikuti bapak-bapak kudus dengan suara bulat mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa. Tapi dan menurut kemanusiaannya mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita manusia. Dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahian diperanakan sebelum segala zaman dari Bapa. Dan menurut kemanusiaannya dilahirkan dari Maria, sang perawan, bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. Ya. Bahwa manusia Yesus atau hakikat manusia Yesus berasal dari Maria, jelas menunjukkan hakikat manusia Yesus tidak kekal. Maka pengakuan iman GKA tadi bahwa keduanya kekal, dari kekal sampai kekal, itu salah. Ya. Oke? Saya mau bertanya, Bapak. Ya. Kalau Bapak menjelaskan bahwa Yesus sebagai manusia tidak kekal, lalu mengapa nanti akhir zaman Yesus akan datang dan menampakkan diri sebagai manusia? Kalau kita ngomong kekal, apa itu kekal? Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Apalagi? Ya, abadi. Apa lagi? Selamanya. Apa lagi? Nah, sekarang tadi Pak bilang apa tadi? Kekal itu apa? Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Jadi kalau ada titiknya ada di sini, terus ke sana, tidak ada kesudahan. Ini hanya baru kekal setengah, kekal sebagian. Karena posisinya di sini tak berkesudahan. Kekal yang sesungguhnya itu bukan hanya tak berkesudahan, tapi tak berawal. Harus ke sini. Ya. Kalau Allah itu harus kekal ke sana dan kekal ke sana. Kalau kekal ke sana, tidak ada ujung, namanya sampai selama-lamanya. Tapi kalau kekalnya ke sini, namanya dari selama-lamanya. Jadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, ini Pak kan WL kan biasa nyanyi. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jadi bukan hanya sampai selama-lamanya, tapi dari selama-lamanya. Ini namanya kekal yang mutlak. Dan yang begini cuma Allah. Nah, kita manusia itu kekal atau tidak? Kita kekal juga, hanya kekal setengah. Karena kita tidak berasal dari selama-lamanya. Kita muncul di sini, tapi setelah kita muncul kita akan selama-lamanya. Tubuhnya akan mati, tapi jiwanya akan selama-lamanya. Ya. Kamu ada hari ini, lalu kamu mati, tapi tidak hilang. Jiwanya tidak hilang. Itu beda dengan babi dan anjing dan binatang yang lain. Ya. Kalau binatang yang lain ada, kita potong dia lalu tidak ada. Tapi kalau Om Karel ada, kita potong dia jadi 17, tubuhnya mati, tapi jiwanya tetap ada. Tinggal nanti lihat masuk surga apa masuk neraka. Kalau masuk neraka, berapa lama di neraka? Selama-lamanya. Masuk surga, berapa lama di surga? Selama-lamanya. Jadi entah di surga atau di neraka selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti kekal. Itu berarti manusia memang punya kekekalan. Tapi kekal ke sana saja. Yang ke sini tidak ada. Karena kita semua dicipta. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 kan dia bilang bahwa Allah memberikan kekekalan kepada
manusia. Manusia dicipta dengan sifat kekal. Nah, berarti kita ini manusia, Alvin manusia, tapi Alvin tetap kekal. Kekal ke sana. Ya, Ella manusia, kekal ke sana. Kalau Allah kekal ke sana, kekal ke sini. Nah, kalau Yesus sebagai Allah, kekal ke sana, kekal ke sini. Kalau Yesus sebagai manusia, ya sama dengan kita, hanya kekal ke sana. Tapi tadi Pak Esra bilang manusia Yesus tidak kekal. Maksudnya tidak kekal ke sini. Ya. Karena Yesus itu tidak kekal ke sini, tapi kekal ke sini, ya nanti dia datang juga sebagai pada akhir zaman juga dalam rupa manusia. Karena manusianya kekal ke sana, kekal ke depan. Ya. Tapi pada waktu saya mengatakan bahwa Yesus itu tidak kekal manusianya, maksudnya dia bukan made in heaven, maka maksudnya dia tidak kekal ke sini. Ya. Maka sebagai manusia Yesus sama dengan kita kok. Lahir, ya, lalu mati. Ya. Tapi kita lahir mati kan tidak habis, tidak hilang. Ya sama dengan dia juga, apalagi dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi naik ke surga sebagai manusia. Maka wajarlah kalau dia datang kembali kedua tampil sebagai manusia. Karena kemanusiaannya juga kekal ke sana. Yang kita bicarakan dari tadi, yang kita bantah itu kalau dikatakan kekal dari sana. Ya, paham ya? Ya. Sukar ya. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu istimewa. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu pribadi yang unik sekali. Saudara cari dari zaman dulu sampai sekarang, sebelum Yesus, sesudah Yesus, saudara tidak akan dapat manusia unik macam begini. Satu-satunya manusia dalam sejarah ini ya begini saja, Yesus saja. Makanya kalau punya Yesus harus bangga, ya kan? Karena kita punya manusia, punya Tuhan Yesus yang unik. Pribadi Allah manusia yang sukar kita cerna. Tapi sekarang gini ya, namanya juga Tuhan, Allah itu ya. Allah itu di atas sana. Saya mau belajar tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Pencipta. Siapa saya? Ciptaan. Kalau begitu, waktu saya mau belajar tentang Tuhan, itu berarti ciptaan mau belajar tentang pencipta. Saya terbatas, dia tak terbatas. Itu berarti bahwa yang terbatas mau belajar tentang yang tak terbatas. Kalau yang terbatas mau bicara tentang tak terbatas, sukar tidak? Sukar tidak? Kalau sukar, masuk akal ya? Masuk akal. Tapi kalau saya terbatas mau belajar tentang tak terbatas, tapi saya tidak sukar. Kadang gini, kita punya otak di sebesar ini. Lalu siapakah yang menciptakan otak kita? Tuhan. Tuhan ini besar begini, kita punya otak besar begini. Waktu otak kita besar begini, kasih masuk Tuhan besar begini, cukup? Tidak. Jadi kalau otak yang kecil ini memikirkan Tuhan, lalu menjadi sukar, itu wajar. Dan Allah yang benar tuh harus sukar dipahami. Karena kalau saya pikir Allah gampang-gampang saja, kayaknya kok Allah yang besar tuh bisa masuk di otak saya yang kecil. Terus kalau saya bisa menguasai Allah dengan otak saya, sebenarnya yang mana lebih besar, Allah atau otak saya? Kalau otakmu sanggup memahami Allah sempurna, tidak ada kesulitan, kelihatannya Allahmu kecil sekali. Dan itu pasti Allah palsu. Ini belum bicara Allah Tritunggal yang sukar lagi. Jadi justru dengan sulitnya kita belajar Allah kita, itu menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang benar. Jangankan omong Tuhan Allah, omong ciptaan saya susah kok. Pendeta Stephen Tong cerita bahwa ada orang Jawa pergi ke Afrika. Lalu cerita-cerita dia di sana, mereka tanya dia, makanan apa paling enak di Jawa? Oh, tahu. Lalu mereka tanya, tahu itu yang bagaimana? Tahu itu segi empat. Mereka cari segala macam segi empat, ini tahu, bukan. Dia segi empat tapi warna putih. Mereka ambil segala macam barang segi empat warna putih. Ini bukan. Dia segi empat warna putih tapi noe. Noe itu artinya lembut-lembut, lembek-lembek.
Lalu mereka ambil bantal. Ini segi 4 putih ini Noe. Lembek-lembek. Bukan, tahu bukan begitu. Terus tahu yang bagian, tahu itu, aduh, susah. Jelaskan tahu saya susah, apalagi jelaskan Tuhan Allah. Ya kan? Jelaskan tahu saya susah, apalagi jelaskan Tuhan Allah. Makanya filsuf Inggris John Locke bilang, sebenarnya pikiran itu dibagi menjadi 3. Ya, pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Satu namanya rasional, masuk akal. 2 namanya kontra rasional, bertentangan dengan akal. Tapi ada yang ketiga namanya supra rasional. Supra itu dari kata super, itu di atas. Ya, melampaui. Ada banyak mie, tapi ada mie melampaui mie yang lain, namanya super mie. Nah, begitu ya. Ada banyak men, tapi ada men lebih hebat dari men yang lain, namanya Superman. Gitu. Ada banyak Honda, tapi ada Honda lebih hebat dari Honda yang lain, namanya Honda Supra. Jadi super, supra itu di atas. Jadi masuk akal, bertentangan dengan akal, tapi ada wilayah lain di atas akal. Ya, di atas akal. Makan 2 piring dan kenyang, masuk akal. Ya kan? Makan 13 piring tidak kenyang, ini tidak masuk di akal. Ya, tapi puasa 40 hari tidak jadi almarhumah, ini namanya di atas akal. Ya kan? Nah, Tuhan yang cipta akal kita, berarti dia di atas akal kita. Jadi kalau ngomong Tuhan itu bukan soal masuk akal tidak masuk akal. Tapi kita sedang bicara tentang yang di atas akal. Kalau dia di atas akal terus kau pikir susah sekali, berarti masuk akal. Kalau masuk akal, kalau sukar, ini tandanya ini Allah yang benar. Orang agama lain protes, Allah Tritunggal sukar sekali. Tapi dengar baik-baik, justru sukar itulah Allah yang benar. Kalau Allahmu gampang-gampang saja dipahami, belajar sedikit ngerti semua, pikir baik-baik, jangan-jangan Allahmu itu Allah palsu. Ya. Karena itu jangan heran kalau kita menemukan penjelasan yang ruwet tentang pribadi Tuhan kita. Memang begitu. Tapi semuanya kita lihat dari dasar kitab suci. Nah, lalu sekarang saya tambahkan lagi satu hal tentang inkarnasi. Kita lihat peranan Roh Kudus di dalam inkarnasi. Sebenarnya sudah saya singgung sebelumnya bahwa inkarnasi itu biarpun hanya pribadi kedua yang datang, tapi pribadi lain itu terlibat, termasuk Roh Kudus. Dan peranan Roh Kudus di sini itu adalah pertama, Roh Kudus itu membuat mujizat sehingga Maria mengandung. Makanya di Matius 1 ayat 20 dibilang, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi kehamilan Maria itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Pak, Ya, saya mau bertanya. Kalau dikatakan menurut ayat itu bahwa Roh Kudus yang menyebabkan Maria mengandung, apakah bisa dikatakan bahwa Yesus itu bapaknya Roh Kudus? Ya kalau sampai kita manusia, ya kalau sampai Bang Juve menghamili seorang perempuan, membuat seorang perempuan mengandung, ya berarti anak yang di dalam kandungan itu kan anaknya Bang Juve. Bang Juve itu adalah ayahnya anak itu. Sekarang Roh Kudus yang membuat Maria mengandung. Apakah bisa dimengerti berarti karena Roh Kudus yang membuat Maria mengandung, Yesus dalam rahimnya, apakah itu berarti bahwa Yesus itu anaknya Roh Kudus dan Roh Kudus bapaknya Yesus? Tidak. Kenapa tidak? Karena beda antara Roh Kudus membuat Maria mengandung dengan Om Juve membuat seorang perempuan hamil.
Karena waktu Om Juve membuat seorang perempuan hamil terjadi proses biologis. Di mana sperma seorang laki-laki bertemu dengan sel telur seorang wanita, terjadilah pembuahan. Ini proses biologis. Tapi yang terjadi pada waktu Roh Kudus membuat Maria mengandung, itu bukan proses biologis. Karena kalau proses biologis itu dengan sperma laki-laki, sel telur perempuan, Maria memang punya sel telur. Tapi apakah Roh Kudus punya sperma? Tidak kan? Namanya juga roh. Jadi tidak bisa dimengerti dalam pengertian biologis, dan karenanya tidak bisa karena Roh Kudus membuat Maria mengandung lalu kita bilang bahwa Yesus itu anaknya Roh Kudus itu bapaknya Yesus. Tidak. Maksudnya bahwa Roh Kudus membuat Maria mengandung, artinya adalah bahwa Roh Kudus membuat sebuah keajaiban. Roh Kudus membuat sebuah mujizat. Sehingga walaupun tanpa pertemuan sperma seorang laki-laki dan sel telur seorang perempuan, tapi bisa terjadi kehamilan. Itu maksudnya ya. Jadi tidak bisa dikatakan seperti tadi. Ini bukan urusan biologis, tapi ini supranatural. Lalu yang berikut adalah setelah Roh Kudus membuat Maria mengandung dan ada bayi Yesus di dalam kandungannya Maria, pekerjaan Roh Kudus selanjutnya adalah Roh Kudus itu menguduskan hakikat manusia Yesus di dalam rahim Maria, menjaganya dari polusi dosa. Karena bagaimanapun juga, ya Maria ini kan manusia berdosa. Walaupun orang Katolik menganggap Maria itu suci, tidak berdosa. Tapi kita percaya Maria itu orang berdosa, tidak ada beda dengan kita. Kalau Maria itu orang berdosa dan Yesus itu buah rahim Maria, hakikatnya Yesus itu didapat dari Maria, maka keberdosaan Maria itu bisa mempengaruhi bayi Yesus sehingga Yesus juga lahir sebagai orang berdosa. Tapi kalau Yesus lahir sebagai orang berdosa, ya susah sudah. Nggak ada juru selamat. Supaya Yesus tidak lahir membawa hakikat Maria sebagai orang berdosa, maka disinilah Roh Kudus kerja. Roh Kudus menguduskan bayi Yesus, janin Yesus dari dalam rahim Maria dan menjaganya dari polusi dosa. Sehingga ketika Yesus lahir, dia lahir sebagai seorang suci dan nanti hidup juga sebagai seorang suci tanpa dosa, dan karenanya dia bisa jadi juru selamat yang menebus kita sekalian. Pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu. Kirimkan pertanyaan saudara, ada nomor-nomor di layar kaca Anda. Mungkin juga ada pokok doa, ada hal yang mau didoakan bersama, minta dukungan doa, silakan, jangan ragu-ragu, tim Pijar TV siap melayani saudara. Nah, setelah pembahasan itu sekarang saya akan masuk pada satu poin yang lain, yakni virgin birth of Jesus. Kita tadi bicara soal itu ya. Dan sekarang kita mau melihat soal kelahiran Kristus dari perawan ini. Alkitab menyebut bahwa Roh Kudus membuat mujizat, lalu Maria mengandung, melahirkan Yesus. Berarti Yesus itu sebenarnya lahir secara ajaib. Keberadaannya secara ajaib. Ini sebuah mujizat. Itu dinyatakan dalam Alkitab. Sekalipun begitu saudara-saudara, tidak semua orang mengakuinya. Bahkan tidak semua pendeta percaya itu. Tidak semua teolog percaya itu. Biasanya teolog liberal, pendeta-pendeta liberal itu menyangkal doktrin virgin birth of Jesus. Kelahiran Yesus dari perawan. Bagi mereka itu cerita dongeng. Ya, itu cerita dongeng. Seorang yang namanya James Kennedy, dia bilang dia bukan orang liberal, dia cuma ngomong saja ya. Dia bilang dari semua mujizat-mujizat dan misteri dalam Alkitab, mujizat kelahiran Yesus Kristus melalui perawan Maria sudah mengalami serangan yang paling galak.
Anehnya, serangan-serangan yang paling bersikap memusuhi datang dari mereka yang menganggap dirinya sebagai ahli teologi dan pelayan-pelayan Injil, dengan mengaku bahwa mereka hanya ingin membersihkan semua yang berbau mistik dan dongeng dalam kisah-kisah Injil. Jadi mereka anggap itu dongeng. Ya, mereka anggap itu dongeng. Bahkan seorang pendeta dari gereja Riverside Church di New York, namanya Harry Emerson Fosdick. Dia satu kali berkhotbah, dia bilang, aku ingin meyakinkan Anda, aku tidak percaya Yesus lahir dari perawan. Dan aku harap Anda pun tidak mempercayainya. Nah, itu pendeta-pendeta atau teolog-teolog liberal. Ya. Nah, tetapi terlepas dari mereka mau percaya atau tidak, tapi kita kan percaya pada Alkitab. Kita mau lihat bukti Alkitab dari virgin birth of Jesus ini ya. Pertama-tama saya kira tidak perlu diulang ulang lagi, yaitu bahwa catatan Matius dan Lukas. Matius dan Lukas tadi kan Matius 1 ayat 20 bilang anak yang dalam kandungan dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 34 35, Roh Kudus turun ke atasmu, kuasa Allah menaungi engkau. Jadi sebenarnya Matius, Lukas cukup kuat menceritakan Yesus lahir dari perawan. Tapi ya para kritikus bilang, ya dari begitu banyak bagian Alkitab kan hanya Matius dan Markus yang ngomong. Kalau memang Yesus lahir dari perawan, kenapa Markus tidak ngomong, Lukas ngomong, tapi juga kenapa surat-surat Paulus tidak ngomong? Tapi tidak peduli sebenarnya. Kalau kita percaya Alkitab firman Allah, ya sudah. Satu ayat saja ngomong cukup. Tidak perlu menuntut ada di dalam kitab yang lain. Kalau sudah di dalam dua kitab ngomong itu, Matius dan Lukas, menurut saya lebih dari cukup untuk mempercayai. Kalau kita percaya Alkitab itu firman Allah. Injil Markus, apakah Markus menceritakan tentang kelahiran Yesus dari perawan? Tidak. Markus tidak menceritakannya. Mengapa Markus tidak menceritakannya? Kemungkinan paling besar adalah itu tidak sejalan dengan tekanan dari Injil Markus. Karena Markus ini menekankan Yesus sebagai hamba atau budak. Kalau Yesus hamba atau budak, siapa mau peduli dengan kelahiran seorang budak? Ya, tidak peduli. Itulah sebabnya Markus merasa tidak perlu mencatatnya. Tapi biarpun begitu, bukan berarti Markus tidak percaya hal itu. Saya percaya, Markus pun percaya bahwa Yesus lahir dari perawan. Ada indikasi yang menarik untuk bisa menafsir ke arah sana. Itu dengan kita bandingkan Lukas 4 ayat 22 dengan Markus 6 ayat 3. Coba lihat Lukas 4 ayat 22. Lukas 4 ayatnya yang ke-22. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi Lukas menyebut Yesus anak Yusuf. Tapi bagian paralelnya di Markus, coba lihat Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayatnya yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Cukup ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Lukas menulis, bukankah ia ini anak Yusuf? Bukankah ia ini anak Yusuf? Kalau Markus, bukankah ia ini anak tukang kayu? Kalau Lukas menyebut nama Yusuf, tapi Markus tidak menyebut nama Yusuf. Dia mengganti nama Yusuf dengan profesi Yusuf, yaitu tukang kayu. Kenapa kok Markus menghindar penyebutan nama Yusuf? Mungkin Markus mau menghindari kesan. Kalau bilang bukankah ia ini anak Yusuf, ya, maka bisa jadi orang akan menganggap bahwa memang bapaknya Yusuf. Tapi dia menghindari itu. Bukankah ia ini tukang kayu? Dia tidak menyebut nama Yusuf di situ. Padahal, atau apakah mungkin Markus ini tidak suka menyebut nama? Tidak juga, karena di situ dia menyebut nama banyak. Maria,
Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Tapi Yusuf dia hindari. Dia tidak mau menyebut nama Yusuf itu secara sengaja supaya jangan sampai menimbulkan kesan bahwa Yesus itu anak biologisnya Yusuf. Ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang memang Markus tidak mengatakan bahwa Yesus lahir dari perawan, tapi ada indikasi kuat bahwa dia pun percaya hal itu, biarpun tidak eksplisit. Injil Yohanes juga tidak nulis. Tidak ada cerita tentang Yesus lahir dari perawan. Tapi lagi-lagi mungkin karena tekanannya Injil Yohanes yang beda. Karena tekanan Injil Yohanes adalah tentang Yesus adalah Allah. Dan kalau Allah kan tidak perlu ada urusan dilahirkan kan. Tapi begitu pun seperti Markus ada indikasi bahwa Yohanes pun percaya itu. Yesus pernah berkonflik atau beradu argumen dengan orang-orang Yahudi. Coba baca Yohanes 8, 39 sampai 41. Yohanes pasal 8 ayat 39 sampai 41. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri?" Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Jadi Yesus dan orang Yahudi lagi debat ini. Debat soal anak siapa mereka. Kami ini anak Abraham. Yesus bilang, bagaimana mungkin kamu anak Abraham? Ya. Kalau kamu itu anak Abraham, pasti kamu ikut bapakmu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Nah, kamu mau bunuh aku. Apakah itu pekerjaan Abraham? Tidak. Ya. Jadi kamu tuh bukan anak Abraham. Lalu mereka protes. Kami tidak dilahirkan dari zina. Kira-kira kenapa mereka ngomong begitu? Ini kalau debat ini kira-kira ini namanya ad hominem. Ya. Sudah tidak bisa kuasai topik lalu mulai menyerang pribadi. Ya kan? Kenapa tahu-tahu mereka bilang kami tidak dilahirkan dari zina? Kan ada urusan. Kami anak Abraham. Kamu bukan anak Abraham. Kenapa? Karena kalau kamu anak Abraham, kamu akan ikut apa yang Abraham lakukan. Sedangkan kamu mau bunuh aku, kamu bukan anak Abraham. Terus mereka bilang, kami tidak dilahirkan dari zina. Kira-kira kenapa dia ngomong gitu? Hah? Mungkin mau nyindir. Ya, mungkin mereka sudah dapat dengar isu-isu bahwa mamanya Yesus ini hamil sebelum nikah. Kalau memang begitu, itu berarti bahwa Maria ini berzina. Maka Yesus ini anak haram. Itulah sebabnya lagi debat soal anak Abraham. Tiba-tiba kami tidak dilahirkan dari zina. Kalau mau disambung, kami tidak dilahirkan dari zina seperti kau. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau begitu, mereka sudah dengar bahwa Maria itu hamil di luar pernikahan. Karena mereka tidak tahu kan, ada isu-isu bahwa Maria itu sebenarnya hamil Maria itu selingkuh dengan seorang tentara Roma. Ya, tentara Roma, ya. Lalu akhirnya hamil. Jadi dianggap Marianya berzina. Tapi yang nulis ini itu adalah Yohanes. Penulis Injil Yohanes. Kalau orang-orang Yahudi tahu bahwa Yesus itu anak perzinahan, Yohanes tak mungkin menganggap demikian. Yohanes pasti seperti yang lain, percaya bahwa memang Maria mengandung sebelum menikah. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain kita mau menafsirkan bahwa sebenarnya Yohanes pun mengakui Yesus lahir dari perawan, hanya tidak menulisnya secara eksplisit. Bagaimana dengan tulisan-tulisan Paulus? Paulus pun tidak pernah
ngomong secara eksplisit bahwa Yesus lahir dari perawan. Tapi itu tidak berarti bahwa Paulus tidak tahu atau Paulus tidak percaya. Ingat, Paulus itu punya hubungan dekat dengan para rasul. Mustahil dia tidak tahu sejarah Yesus. Memang Paulus tidak pernah ketemu Yesus langsung karena dia baru bertobat setelah Yesus naik ke surga. Pertobatannya pun hanya sebuah suara dan penglihatan. Tapi ketemu fisik antara Paulus dan Yesus kan tidak. Tapi karena Paulus ini percaya pada Yesus, mustahil dia tidak mencari tahu latar belakang Yesus dan lain sebagainya. Karena itu pastilah Paulus tahu Yesus itu lahir dari perawan. Tapi dia tidak pernah menulis secara eksplisit di dalam surat-suratnya. Tapi ada indikasi ke arah sana. Coba lihat Roma 1 ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, tentang anaknya, anak Allah Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, kata diperanakan di sini dalam ayat ini itu tidak menggunakan kata Yunani yang umum, yaitu genao, tapi dia menggunakan kata genomenos. Dan kata genomenos ini dari kata ginomai, yang lebih berarti dibuat, seperti tadi sudah saya katakan. Jadi ayat itu seharusnya bilang, anaknya yang menurut daging dibuat dari keturunan Daud. Ya. Nah, penggunaan kata genomenos ini mengindikasikan bahwa Paulus membicarakan kelahiran Yesus tidak seperti kelahiran pada umumnya. Kalau kelahiran pada umumnya dia mesti menggunakan genao. Tapi ternyata dia menggunakan genomenos. Ya. Itu juga sama dengan Galatia 4 ayat 4. Kata lahir dari seorang perempuan, ginomai. Filipi 2 ayat 7, dia menjadi sama dengan manusia, itu ginomai. Sehingga dari situ, kelihatannya Paulus memang percaya. Atau minimal dia mengindikasikan bahwa Yesus itu memang lahir dari seorang perawan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Kalau kelahiran Yesus ini tidak dipercaya oleh para teolog liberal, maka atau bagaimana mereka tidak percaya tentang Alkitab yang mengatakan tentang kelahiran dari perawan, kemudian para teolog liberal itu yang bagaimana? Ya, jadi saudara, gini ya, saya mau menyampaikan kepada saudara sekalian di rumah juga ya, jangan terlalu polos, ya, karena tidak semua pendeta, tidak semua teolog, tidak semua sekolah teologi itu benar, ya. Ada sekolah-sekolah teologian yang beraliran liberal, ada pendeta-pendeta yang beraliran liberal, ada teolog-teolog beraliran liberal. Nah, apa itu? Teolog-teolog liberal itu salah satu ciri paling dasar adalah mereka menolak Alkitab itu firman Allah. Kalau kita bicara doktrin Alkitab, apakah Alkitab firman Allah atau bukan, itu sebenarnya ada 3 kalangan. Kalangan pertama itu liberal, Alkitab bukan firman Allah. Bukan firman Allah, itu hanya catatan pengalaman agama orang-orang dulu saja. Kalau aliran kedua namanya aliran neo-ortodoks, ortodoks baru, yang pelopornya adalah teolog modern Calvert. Itu bilang Alkitab itu berisi firman Allah, bukan firman Allah, berisi firman Allah. Jadi di dalam Alkitab ada yang firman, ada yang bukan. Itu neo-ortodoks. Tapi aliran ketiga, aliran ortodoks, itu percaya seluruh Alkitab firman Allah. Saya ada pada aliran ortodoks ini. Tapi banyak pendeta itu beraliran liberal, tidak percaya Alkitab firman Allah. Orang liberal, sebenarnya pelopor teolog liberal itu seorang teolog Jerman namanya Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann ini mempelopori di dalam bukunya New Testament Mythology, ya, mitologi perjanjian baru. Rudolf Bultmann ini percaya begini,
sebenarnya di dalam Alkitab, terutama Injil-Injil itu ada banyak dongeng. Ya, ada banyak dongeng. Tapi mengapa ada dongeng? Ya dongeng-dongeng itu dipakai untuk menyampaikan kebenaran. Jadi intinya bukan dongeng, tapi apa yang mau disampaikan melalui dongeng itu. Pernah dengar cerita Malin Kundang? Ya. Kalau pernah dengar cerita Malin Kundang, apakah Malin Kundang itu tokoh sejarah yang pernah hidup di dunia ini? Tidak. Itu hanya dongeng saja. Tapi dongeng itu mengandung pesan moral. Anak-anak jangan kualat terhadap orang tua seperti Malin Kundang. Yang intinya pesan moralnya anak-anak jangan kualat pada orang tua. Tapi cerita Malin Kundangnya itu tidak pernah ada. Itu hanya dongeng. Cerita Batu Badaun, ya, dan mitologi-mitologi lainnya. Nah, dia bilang begitulah cara orang Yahudi kalau mau menyampaikan kebenaran. Kebenarannya dibungkus dongeng. Nah, tugas kita ini adalah membuang dongengnya, mengambil kebenarannya. Karena itu di Alkitab tuh ada banyak dongeng. Salah satu dongeng itu adalah kebangkitan Yesus. Ya. Dongeng yang lain itu adalah Yesus lahir dari perawan. Nah, itu semua dongeng. Maka dia menawarkan satu proyek namanya demitologisasi. Itu tugas khusus untuk memisahkan antara dongengnya dan kebenarannya. Karena itu hampir 100% kisah-kisah dalam Alkitab itu dongeng. Gitu. Karena itu mereka tidak percaya itu Alkitab firman Allah. Orang liberal percaya Kejadian 1-11 semuanya dongeng. Cerita Nuh, banjir Nuh, Adam dan Hawa, buah di Taman Eden itu dongeng. Sekarang ini kan saya lagi kuliah doktoral. Ya, tapi ini kuliah doktoral saya yang kedua. Dulu sebelumnya saya kuliah doktor S3 di salah satu sekolah. Tapi ternyata sekolah itu liberal. Jadi dosennya masuk dan mengajar dan bilang Kejadian 1-11 itu dongeng. Ya. Mengapa dia mengatakan begitu? Karena misalnya kisah Nuh saja. Kisah Nuh, ya, itu ada dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini kan ditulis kira-kira 1500 sebelum Masehi. Sebenarnya ditemukan juga ada penemuan-penemuan lebih tua dari kitab Kejadian. Misalnya Epik Gilgamesh, ya. Itu ada kisah yang mirip, sangat mirip dengan kisah Nuh. Lalu akhirnya mereka bikin kesimpulan sebenarnya cerita tentang banjir Nuh itu sebenarnya adalah cerita yang diadopsi dari kebudayaan yang lebih tua, Mesopotamia. Dongeng Mesopotamia lah yang dimasukkan di dalam kitab Kejadian. Itu ciri orang liberal. Jadi jangan kaget kalau ketemu orang liberal. Mereka tidak percaya Alkitab firman Allah. Karena itu Alkitab bisa salah. Ya. Kalau saudara hargai Alkitab ini sebagai firman Allah, saudara hargai, tapi mereka tidak hargai. Ini buku biasa. Makanya satu hari di satu sekolah teologi di Indonesia ini, ada satu anak dari NTT ini dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Maka dia pergi ke sekolah teologi, masuk untuk jadi hamba Tuhan. Kelas pertama masuk, dosen tanya, siapa percaya ini Alkitab firman Allah? Semua kelas angkat tangan, dia bilang saya tidak. Plak! Dia banting, dia taruh kaki di atas. Ini anak dari Kupang ini stres. Berdebat lawan dosen tidak sanggup. Kalah terus. Tapi ini firman Allah Pak, ketawa. Firman Allah. Ini anak stres, dia bilang lama-lama saya gila. Lebih baik saya tidak usah sekolah teologi. Dia keluar dari sekolah teologi, dia pulang kembali ke Kupang. Lebih baik saya tidak usah sekolah teologi, melayani Tuhan dari masuk sekolah teologi, jadi pendeta nanti jadi penyesat. Banyak sekolah teologi itu liberal. Mereka biasanya anti mujizat. Jadi kalau membaca misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu bukan Yesus bikin mujizat supaya 5 roti dan 2 ikan jadi banyak, bukan. Sebenarnya orang-orang itu datang sudah bawa bekal semua. Ini ada bawa bekal, simpan di tas. Tapi karena yang lain tidak mau keluarkan, karena nanti kalau keluarkan ya bagi-bagi kan susah.
Tapi ternyata ada anak kecil yang serahkan 5 roti dan 2 ikannya. Ternyata mereka semua tergerak, masing-masing keluarkan roti-roti bekalnya, kumpul-kumpul, makan bersama, ternyata banyak. Nah begitu, itu cara tafsir orang liberal. Mereka anti mujizat. Karena anti mujizat makanya mereka tidak percaya yang namanya lahir dari perawan, tidak ada itu. Itu hanya cerita dongeng. Ya, itu hanya cerita dongeng. Karena itu jangan percaya Yesus lahir dari perawan. Nah, kira-kira begitu ya. Ya. Karena itu kalau orang tua di rumah, kalau kepengen anak melayani Tuhan, lalu mau kasih masuk sekolah teologi, jangan sembarang. Ya. Tujuan saudara kasih masuk anak supaya dia jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan untuk kerajaan Tuhan. Bawa orang ke surga. Tapi kalau kamu kasih salah masuk anak di sekolah teologi liberal, dia belajar tidak percaya Alkitab firman Allah, besok dia jadi pendeta, dia jadi pengkhotbah, dia menyesatkan banyak orang, bawa banyak orang ke neraka. Ya. Kalau mau cari sekolah teologi yang baik, carilah yang sifatnya injili, evangelikal. Ya. Biasanya adalah sekolah-sekolah yang berpegang teguh kepada Alkitab sebagai firman Allah. Ada lagi? Apa saya mau bertanya, Pak? Ya. Tadi Pak menyatakan bahwa kitab-kitab Injil itu ada menekankan bahwa seperti Markus menekankan bahwa Yesus itu hamba. Terus Yohanes menekankan Yesus itu sebagai Allah. Nah kalau memang Injil-Injil ini menekankan hal-hal begitu, apakah apa yang Injil Matius maupun Lukas menekankan hal apa tentang Yesus begitu? Ya, jadi gini, kalau saudara belajar Injil-Injil, para teolog itu mempelajari, teolog bibika itu mempelajari Injil-Injil lalu akhirnya melihat dari sisi isi. Bahwa sebenarnya Injil-Injil itu, 4 Injil kita tuh mempunyai tekanan berbeda-beda. Dan karenanya isi Injil itu dipengaruhi oleh tekanan itu. Nah, Injil Markus itu biasa dipercaya bahwa ini menekankan Yesus sebagai hamba. Injil Matius menekankan Yesus itu sebagai, selain sebagai Mesias, ya, dia Mesias untuk orang Yahudi, tapi dia juga raja. Lalu Injil Lukas itu menekankan Yesus sebagai manusia. Sedangkan Injil Yohanes itu menekankan Yesus sebagai Allah. Tekanannya beda-beda. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya ambil contoh saja silsilah Yesus. Yesus itu ada silsilahnya. Tapi di silsilah Yesus hanya ditulis dalam Injil Matius dan ditulis dalam Injil Lukas. Tapi silsilah Yesus tidak ada dalam Injil Yohanes, tidak ada dalam Injil Markus. Kenapa? Kalau Matius menekankan Yesus sebagai Mesias dan Raja, Mesias itu kan keturunan Daud. Harus dari jalur Daud. Mesias itu raja. Kalau raja itu harus jelas silsilahnya. Asal usulnya dari mana. Kalau raja harus jelas silsilahnya, maka harus tulis silsilah Yesus. Kalau Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Kalau dia manusia, berarti dia harus ada hubungan dengan Adam. Jalur dia dari Adam itu dari mana? Maka harus ada silsilah Yesus yang sampai ke Adam. Makanya Lukas juga bikin silsilah. Tapi kalau saudara lihat banding silsilah Matius dan Lukas, paling atas di Injil Matius itu hanya sampai Abraham. Karena apa? Karena untuk orang Yahudi. Tapi kalau dalam Lukas, paling atas itu sampai Adam. Karena untuk membuktikan dia manusia. Kalau Markus kan tekanan Yesus sebagai hamba, sebagai budak. Kalau Yesus sebagai hamba, siapa peduli silsilah hamba? Tidak ada orang peduli hamba itu mau lahir di manakah, lahir bagaimanakah, lahir bulan gelapkah, bulan terang, tidak peduli. Tidak ada orang yang cari tahu silsilah budak. Karena itu tidak perlu tulis silsilah. Yohanes menekankan Yesus sebagai Allah. Kalau Allah, masa Allah punya silsilah? Allah tidak punya silsilah, jadi tidak perlu catat silsilah. Markus itu menekankan Yesus sebagai hamba. Hamba itu kerjanya melayani. Makanya saudara buka Markus 1 ayat 1, tidak ada cerita Yesus lahir. Langsung mulai Yesus melayani. Tapi karena Matius ini mencatat Yesus sebagai raja, makanya dia mulai dengan cerita orang Majus cari raja yang baru lahir. Tapi cerita orang Majus cari raja baru lahir tidak ada di lain-lain. Hanya ada di Matius. Karena Matius itu menulis untuk orang Yahudi membuktikan Yesus Mesias,
Maka Matius selalu ngutip perjanjian lama. Demikianlah supaya genap nats yang ini. Demikianlah yang dikatakan Nabi ini. Demikianlah. Tapi yang model begitu tidak ada yang lain. Karena Lukas menekankan Yesus sebagai manusia, maka dia mesti catat hal-hal yang menyangkut lahir. Karena manusia mesti lahir. Maka cerita kelahiran Yesus paling banyak di Injil Matius. Cerita bahwa Yesus itu makin hari makin bertambah besar, bertumbuh, tidak ada di Injil lain, hanya ada di Lukas. Ya. Cerita Yesus itu masa kanak-kanak, masa remaja, umur 12 tahun. Tidak ada di lain, hanya ada di Lukas. Cerita bahwa Yesus itu manusia sungguh-sungguh sampai di Taman Getsemani berdoa sampai keringat keluar darah. Itu tidak ada di lain, hanya di Lukas. Tapi karena Yohanes itu menekankan Yesus sebagai Allah, Allah tidak perlu lahir. Karena itu tidak ada cerita kelahiran. Allah itu dari surga, makanya dia mulai dari atas surga. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, bla 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 bla, sampai ayat 14 baru firman itu menjadi manusia. Jadi ada beda ya. Nah dengan kacamata ini maka kita bisa mengerti. Ada orang pernah tanya, Pak, kenapa sih kita Injil mesti 4? Kenapa Injil tidak 1 saja? Ya karena Injil 4 untuk menyoroti berbeda. Sehingga kita ini mau menyoroti Yesus dari sisi apa saja oke. Dia Allah, ada Yohanes. Dia manusia, ada Lukas. Dia hamba yang melayani, ada Markus. Ya, tapi dia raja, dia Mesias, itu ada Matius. Pernah bersyukur bahwa kita punya 4 Injil? Ya, kalau tidak, mulai sekarang bersyukur. Saudara dapat banyak pengetahuan kan? Dapat pengertian kan? Kalau begitu, jangan meninggalkan Kutahu yang kupercaya. Ya, jangan meninggalkan program pengajaran Kutahu yang kupercaya. Di sini kita belajar banyak tentang Yesus Kristus. Makin belajar tentang Yesus Kristus, makin kenal Yesus Kristus. Maka kita makin cinta dia. Dan kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada dia, saudara rugi sekali kalau tidak memiliki Kristus. Karena itu, percaya Yesus, terima Yesus sungguh-sungguh, dan mendalami keunikan dirinya. Dan saudara akan diberkati lewat semuanya. Ada sekitar 21 episode Kristologi. Dari seri 1 sampai seri belakang. Saya menjelaskan banyak hal tentang Yesus Kristus. Karena itu jangan ketinggalan. Ikuti semuanya. Supaya saudara makin mengenal Yesus Kristus. Kalau saudara rindu supaya program ini terus berada. Terus mengudara memberkati banyak orang. Untuk memproduksi program seperti ini. Kami membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kalau saudara mau ambil bagian dalam program ini. Dalam proyek-proyek pengajaran penginjilan ini, di layar kaca saudara ada nomor rekening, silakan kirimkan donasi saudara ke sana. Dan apabila saudara juga punya pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, kami siap menjawab pertanyaan saudara, kirimkan pertanyaan saudara itu. Di nomor-nomor di layar kaca Anda, mau didoakan atau mau konseling, kami siap melayani saudara. Tim Pijar TV siap melayani. Dan kami selalu berjuang, berusaha, berdoa supaya pelayanan kami jadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa dalam episode-episode Kristologi yang akan datang. Salam terang bagi Indonesia. Puji Tuhan pemirsa, kita sudah sangat diberkati dengan pengajaran yang disampaikan oleh hambanya, sehingga sekarang kita mengerti bagaimana keberadaan Yesus dalam proses inkarnasi yang ada. Nah untuk itu jangan kemana-mana, setialah mengikuti episode-episode yang ditayangkan, supaya kita tambah pengetahuan, tambah hikmat, dan selalu dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang Anda berikan sehingga program acara ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kami terus mengundang Anda sekalian untuk menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan di dalam nomor rekening yang kami sampaikan di layar kaca Anda. Dan jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa menuliskan pertanyaan, kritik, saran, pendapat, dan Anda sampaikan melalui nomor telepon WhatsApp yang juga kami terakan di layar kaca. Kita sudah harus berpisah hari ini dan jangan khawatir, kita akan berjumpa kembali di episode-episode yang lainnya. Untuk itu, tetap semangat, tetap setia, jaga kesehatan, dan terima kasih untuk Anda sekalian. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.